Shalom adik-adik. Coba kurang semangat. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kembali lagi kita di hari Minggu. Kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, untuk hari yang baru, untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau jamah hati kami, supaya kami bisa lebih lagi untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik angkat tangannya, kita mau menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa
syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Hanya Kau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biar Engkau disenangkan melalui pujian kami, biar Engkau disenangkan melalui penyembahan kami ya Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Coba adik-adik kita mau katakan haleluya 3 kali ya. Kita kepalkan tangan, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Gerakannya ikutin kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk
biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat tangan kita katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang percaya kalau Tuhan Allah di tengah kita itu besar banget? Boleh angkat tangannya? Oke, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sebesar apa? Besar, besar. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Adik-adik ikutin ya semuanya perkataan apa itu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, sekarang kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Adik-adik harus ikutin ya, harus baca benar-benar supaya kita mengalami Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau disenangkan ya Bapa melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami itu tulus dari hati kami yang paling dalam ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, jikalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi kami juga ya Bapa, supaya kami mengerti, supaya kami memahami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Kak Joy berharap kalian semua sehat dan juga sukacita. Kira-kira kalau Kak Joy udah ada di depan layar kalian, kita akan segera ngapain ya? Tentu aja kita mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 12. Adik-adik nanti bisa baca setelah firman Tuhan ini selesai. Dan kira-kira kita mau belajar tentang apa sih Kak di Kisah Para Rasul 12? Kita mau belajar tentang hati yang setia dan juga taat. Adik-adik di sini mau ya belajar hati yang setia dan juga taat? Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan ya. Dan juga kita fokus supaya kita bisa
tahu gimana sih hati yang setia dan juga taat. Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita tahu pada zaman dahulu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Nah, tapi jangan khawatir, pada hari ketiga dia bangkit adik-adik. Nah, setelah dia bangkit, selama 40 hari lamanya dia bertemu dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Nah, adik-adik, ada cerita menarik nih. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Nah, tapi mereka disuruh untuk tetap tinggal di Yerusalem adik-adik. Kira-kira lanjutannya gimana nih? Apakah para murid-murid ini tetap setia menunggu nih? Tetap taat ya? Kita simak nih. Dan ternyata murid-murid itu tetap taat dan setia sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik, para murid-murid ini menghabiskan waktu adik-adik untuk berdoa dalam persekutuan di loteng atas adik-adik. Dan menuruti apa perkataan dari Tuhan Yesus. Pada hari Pentakosta adik-adik, suara angin kencang dari surga tiba-tiba memenuhi rumah tinggal para murid. Murid-murid pun kebingungan. Mereka mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan ketika mereka melihat, ternyata di atas kepala mereka sudah ada lidah-lidah api yang menyala-nyala. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus adik-adik. Dan mereka mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda adik-adik. Oke, kita berlanjut adik-adik. Pada saat orang-orang asing yang ada di Yerusalem liburan adik-adik, orang-orang asing ini mendengar perbincangan, obrolan-obrolan dari para murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kira-kira apa sih yang keren? Di sini keren adik-adik. Kenapa? Karena orang-orang asing ini mendengar para murid Tuhan Yesus berbincang, ngobrol dengan menggunakan bahasa mereka. Padahal murid Tuhan Yesus ini tidak satu bahasa dengan para orang-orang asing ini. Jadi KJ punya perumpamaan nih. Misalkan KJ lagi berada di sebuah taman ya adik-adik. KJ menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada orang dari luar negeri adik-adik yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika KJ berbicara menggunakan bahasa Indonesia, mereka itu mendengarnya seperti KJ menggunakan bahasa Inggris. Dan mereka paham apa yang KJ katakan. Nah, kenapa sih murid-murid bisa seperti itu? Ternyata adik-adik, seperti yang KJ ceritakan tadi, mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga terjadi suatu hal yang mujizat yang besar, suatu hal yang ajaib adik-adik. Sehingga pada saat kerumunan ini mulai bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa ya para murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa kami gitu ya? Nah, Petrus ini tiba-tiba berdiri adik-adik dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang disalibkan adalah Tuhan dan Mesias yang dijanjikan. Orang-orang itu yang berkerumun tadi tiba-tiba terkejut adik-adik. Terus mereka bingung dan mereka memohon kepada Petrus untuk memberitahu. Kira-kira apa yang harus kami lakukan, Petrus? Kami bingung, Petrus, gitu. Di tengah kebingungan orang-orang yang berkerumun itu, Petrus berkata kepada mereka, mereka harus bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi, untuk bertobat mereka harus dibaptis nih adik-adik dan mau terima Tuhan Yesus. Dan setelah mereka melakukan hal itu, mereka akan menerima Roh Kudus. Begitu kata Petrus. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, 3.000 orang dibaptis dan menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Kita tahu adik-adik, 3.000 adalah jumlah yang sangat banyak. Dan kalau menggunakan kekuatan manusia, kita rasanya nggak mungkin adik-adik untuk mengumpulkan 3.000 orang. Apalagi membuat mereka percaya dengan apa yang kita percaya adik-adik. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Itu kenapa
banyak orang yang bertobat dan mau dibaptis. 3.000 orang adik-adik bertobat dan percaya dan mau dibaptis, terima Tuhan Yesus. Ketika orang-orang ini sudah mulai dibaptis, semua sudah dibaptis, dan mereka ini akhirnya bertemu secara teratur nih adik-adik. Secara misalkan nih kita ketemu hari Minggu nih, hari Minggu dia ketemu terus adik-adik. Rutin, setiap hari Minggu ketemu adik-adik. Nah, mereka ketemu buat ngapain sih? Mereka bertemu untuk belajar tentang Tuhan Yesus dari para murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa, mereka bersama-sama berkumpul, dan ternyata ini adalah kelahiran dari gereja Kristen. Jadi kesimpulannya adalah adik-adik, kita harus taat, kita harus sabar, kita harus tunggu waktunya Tuhan, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau sabar, kita nggak mau tunggu waktu Tuhan, para murid tadi bisa saja tidak menuruti kata Tuhan Yesus. Mereka bisa saja pergi dari Yerusalem dan mereka bisa saja tidak menerima Roh Kudus kalau mereka pergi. Tapi mereka mau taat sama Tuhan Yesus, mereka mau sabar, mereka mau tunggu waktunya Tuhan, mereka mau setia sama Tuhan Yesus. Jadi pada saat 40 hari itu sebelum Tuhan Yesus naik, kan Tuhan Yesus janjikan mau dikasih Roh Kudus nih, mau dicurahkan. Mereka lakukan, mereka tetap di Yerusalem, mereka nggak kemana-mana, dan mereka berdoa di loteng atas tuh adik-adik. Nah itu kenapa mereka dapat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tadi. Jadi ketika kita mau dipakai secara luar biasa sama Tuhan Yesus, kita mau terima mujizat-mujizat Tuhan Yesus, kita harus yang namanya taat adik-adik. Kita juga harus yang namanya setia. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin bagi kita sangat terasa lama, tapi percayalah, kuasa Tuhan yang paling sempurna. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar Tuhan tentang hati yang setia, tentang hati yang taat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami setia dan taat Tuhan, kami dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Di keluarga kami Tuhan Yesus, teman-teman kami di sekolah Tuhan Yesus, dan dimanapun kami berada kami menjadi dampak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau dipakai lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk ikut ibadah-ibadah kita selanjutnya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.